Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan kuliah manajemen keuangan lanjutan. Mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ini bobotnya 3 SKS. Untuk bahan kami sudah share semuanya. Sekarang kita akan bahas untuk bab pertama adalah tentang konsep nilai waktu uang. Sebelum kita membahas tentang konsep nilai waktu uang, manajemen keuangan lanjutan ini sebenarnya lanjutan dari manajemen keuangan 1. Tapi yang jadi bahasan kita adalah ketika kita membahas manajemen keuangan 1 itu adalah asumsinya investasi jangka pendek. Makanya kita membahas dulu adalah modal kerja, kemudian tentang modal kerja ada piutang, ada berdagang, ada kas, persediaan kas, kemudian persediaan barang dagangan, kemudian tentang piutang seperti itu, dan hutang-hutang lancar. Dan rasio-rasio itu adalah rasio-rasio acid test rasio, quick rasio, ada profitabilitas, rentabilitas, rasio-rasio itu dibahas di bab di manajemen keuangan 1, karena itu adalah investasi jangka panjang. Kalau Anda lihat di dalam neraca itu, Anda kan lihat nanti aktiva dan pasiva. Yang paling atas itu kan adalah aktiva lancar, kemudian aktiva lancar dan hutang lancar. Itu bahasan di manajemen keuangan 1. Kemudian dibandingkan dengan laporan rugi laba. Di dalam neraca itu bahasan manajemen keuangan 1 itu adalah di modal kerja, aktiva lancar, di sisi aktiva pasiva itu. Tetapi kita di dalam manajemen keuangan lanjutan ini membahasnya di aktiva tetap dan modal dan hutang jangka panjang, membandingkan dua hal itu. Atau istilahnya manajemen keuangan lanjutan ini adalah investasi jangka panjang, bisa juga dikatakan seperti itu, investasi jangka panjang. Nah, karena investasi jangka panjang itu aktiva itu tidak akan kembali dalam satu periode, tetapi akan berangsur-angsur melalui banyak periode. Contohnya kita yang membeli aset jangka panjang, misalkan membuat aktiva tetap itu contohnya adalah bangunan. Bangunan itu akan kembali modalnya kembali ke dalam ke perusahaan itu berangsur-angsur, tidak sekali dua kali, 1 tahun 2 tahun satu periode. Tapi beda dengan aktiva lancar. Aktiva lancar itu kan misalkan adalah barang dagangan. Barang dagangan itu dari kas dibeli, habis itu dibelikan untuk barang dagangan, habis itu dijual. Nah, dalam satu periode lebih berkali-kali membeli kas, dibeli, membeli barang dagangan, habis itu dijual jadi kas lagi. Nah, beli barang dagangan lagi, jadi dari kas dibelikan barang dagangan, dijual jadi kas lagi. Itu perputarannya dalam satu periode lebih dari satu kali. Tetapi tidak untuk aktiva jangka panjang ini tidak akan jadi kas itu dalam satu periode, tapi akan bertahap-tahap. Contohnya kita membeli aset tadi, aset bangunan itu akan bernilainya akan kembali ke dalam kas itu berangsur-angsur. Dengan cara apa? Proses penyusutan berapa lama umur aktiva itulah satu gambaran aset itu akan digunakan untuk beroperasi dalam jangka panjang. Maka istilahnya adalah investasi jangka panjang. Konsep nilai waktu uang itu adalah kita akan mempertimbangkan investasi jangka panjang. Kas itu akan mengalir dalam banyak periode. Sementara nilai uang tahun pertama, kedua itu value-nya itu berbeda. Maka untuk membuat investasi jangka panjang itu kita harus menghitung dulu tentang nilai waktu uang. Harga uang harga uang 1.000 sekarang itu akan berbeda nilainya dengan 1.000
nilai Rp1.000 pada tahun kedua, ketiga, keempat itu akan bernilai value-nya akan berbeda dengan uang yang sekarang. Maka kita akan membahas di dalam konsep nilai waktu uang ini yang akan digunakan sebagai satu alat untuk membuat kebijakan investasi jangka panjang yang nanti akan dibahas akan dipakai, konsep nilai waktu itu akan dipakai di dalam nanti di bab kedua tentang penganggaran modal.